Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Diana Noviana, kemudian ada Amanda Rosmawati, Nurmala Oktavia, dan Romi Wardani. Kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama dari Noviani Kurnia Sandi, yang kedua dari Farah Ardita, dan yang ketiga dari Putri Puja Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Rosmawati, saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D dengan NPM 1951030017. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Noviani Kurnia Sandi, yang bagaimana pertanyaannya berisi bagaimana hukum hutang piutang sesama manusia dalam Islam, dan bagaimana kalau orang yang berhutang hanya janji saja namun tidak segera dibayar. Apa yang harus dilakukan bagi yang memiliki piutang jika yang berhutang tak kunjung membayar? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu hukum bagi orang yang memberikan piutang adalah sunnah selama hutang piutang tersebut untuk keperluan yang baik dan dibenarkan dalam Islam. Dan hukum bagi orang yang berhutang adalah mubah. Jadi, menurut firman Allah, hukum hutang piutang dalam Islam itu boleh. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Dan bagaimana jika orang yang berutang tidak membayar seperti yang dijanjikan? Maka kita sebagai yang mengutangi atau sebagai pelaku yang memberi utang, kita harus menggunakan cara menagih dengan halus atau dengan cara langsung, dan mengingatkan dia bahwa bagaimanapun ketika kita memiliki hutang dan itu wajib harus dibayar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Nurmala Oktavia. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Farah Ardita. Yang pertanyaannya, bagaimana jika memberi utang pada seseorang tapi orang tersebut tidak membayarnya? Lalu dalam pandangan Islam apa yang harus kita lakukan? Jawabannya yaitu, dalam pandangan Islam, bagi orang yang tidak membayar hutang adalah termasuk dosa besar, karena hutang adalah akad atau janji yang harus juga kita penuhi. Sedangkan bentuk pelanggaran akad dan janji adalah hal yang juga berdosa. Untuk itu, kita wajib hukumnya untuk menunaikan pembayaran dan pembalasan hutang. Sedangkan tidak menunaikannya adalah haram hukumnya. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh dia. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Nurmala Oktavia. Kita sebagai umat Islam dan selaku pemberi pinjaman sudah seharusnya mengingatkan akan adanya hutang yang dipinjam. Dan ketika yang diberi pinjaman masih tidak membayar, orang yang memberi pinjaman bisa membawanya ke jalur hukum untuk memberi efek jerak, atau bisa juga dengan mengikhlaskan jika pemberi memang sudah mengikhlaskan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Putri Puja Rahayu. Pertanyaannya, apa hukum membeli barang yang bergaransi seumur hidup? Contohnya seperti produk clothes diaper. Jadi di sini jual beli yang dilakukan sebenarnya tidak sah karena mengandung unsur horor. Mengapa mengandung unsur horor? Karena dia selama-lamanya menanggung. Apabila dia bergaransi 6 bulan, setahun atau 2 tahun, mungkin masih diperbolehkan atau biasa. Tapi jika dia telah 50 tahun, 100 tahun, bahkan seumur hidup, ini telah mengandung unsur horor yang tinggi karena si penjual tidak lagi mendapatkan keuntungan, atau ketika barangnya ingin ditukar sudah tidak diproduksi lagi atau tidak ada lagi. Ya, mungkin demikian. Terima kasih. Baiklah, itu tadi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.